Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lestari Hagi dengan NIM 2248201139 dari kelas 5C Farmasi. Di sini saya akan membuat video mengolah data menggunakan SPSS. Tugas video dari Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas data untuk menentukan kadar kolesterol dalam darah tikus yang terdiri dari 5 kelompok, yang masing-masing kelompok itu ada 6 tikus. Terlebih dahulu kita buka variabel view-nya. Di name kita tulis nama hewan, kita singkat menjadi NH. Di label kita buat menjadi nama hewan ini. Measure-nya kita ubah menjadi nominal. Desimalnya 0, type-nya kita ubah menjadi string. Lalu oke. Yang kedua, kelompok hewan kita singkat menjadi KH. Labelnya kita buat menjadi kelompok hewan uji. Measure-nya kita ubah menjadi nominal. Value kita buat menjadi, kalau misalnya 1, labelnya kita buat menjadi kelompok negatif. Lalu add-kan. Kedua, kelompok positif. Kemudian add-kan. Yang ketiga, kelompok dosis rendah. Add-kan. Yang keempat, kelompok dosis sedang. Add-kan. Yang kelima, kelompok dosis tinggi. Add-kan, kemudian oke. Kadar kolesterol kita singkat menjadi KK. Measure-nya kita buat menjadi scale. Dan labelnya kita buat menjadi kadar kolesterol. Datanya kita ambil dari tikus 1 sampai tikus 30. Paste ke data view. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Setelah itu baru kita buat yaitu uji normalitasnya, dimana caranya itu analyze, kemudian deskriptif statistik, explore, kadar kolesterol kita masukkan ke dependent list, kemudian kelompok hewan uji masukkan ke factor list, kemudian baru statistik, pastikan 95%, continue, plot, centang, normality plot, continue, baru kita okekan. Dulu datanya kita scroll ke bawah, cari yang test of normality, itu kita menggunakan Shapiro Wilk karena kurang dari 50. Untuk nilai Z-nya itu 0,804. Hal ini menyatakan bahwa datanya itu terdistribusi normal dengan 0,0804 lebih besar dari alpha. Sehingga lanjut ke uji ANOVA. Caranya analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA, kelompok hewan uji ke faktor, kadar kolesterol kita pindahkan ke dependent list, post hoc, lalu centang LSD, continue, lalu option, kemudian homogeneity, continue, baru kita okekan. Di datanya tes homogeneity kita, dimana di sini nilainya 1,00 besar dari alpha, yaitu 0,05. Maka datanya itu homogen. Bisa kita lanjutkan itu ke bagian ANOVA. Untuk ANOVA nilai Z-nya itu 0,00 sehingga kecil daripada alpha. Maka kita bisa lanjutkan ke post hoc. Di bagian post hoc sendiri, hasil yang kelompok negatif dengan dosis rendah itu memiliki perbedaan yang signifikan. Kita anggap data kita itu tidak normal. Tahap selanjutnya itu uji Kruskal-Wallis, dimana dengan data yang ordinal. Yang pertama kita kembali dulu ke data view, kita ambil transform, record into different, masukkan kadar kolesterol, kemudian bikin KK2, labelnya itu kategori kadar kolesterol, change table new-nya kita bikin yang value 1, kita bikin range nya 90, ini 119, add-kan, yang kedua 120, 129, add-kan, yang ketiga itu kita bikin di draft high case itu 139, kemudian add-kan, continue, dan oke. Maka kita lihat ke bagian data view-nya sehingga muncul hasil KK2 nya. Nah, kita buka variable view, kemudian pada KK2 kita masukkan value-nya itu, kalau untuk 1 itu normal, add-kan, yang kedua itu sedang, yang ketiga tinggi, add-kan, oke. Untuk measure-nya kita buat ordinal. Setelah ini baru kita lakukan uji Kruskal-Wallis dengan cara analyze dan parametric, lalu negasi, setelah itu ke independen, yang kelompok ke grouping, define, kemudian kita bikin 1, maksimumnya 5, continue, lalu yang kadar ke variabel, lalu kita hapus, baru oke. Dari data Kruskal-Wallis ini
untuk sigma itu 0,000. Hal ini menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan kadar antara kelompok. Selanjutnya dilakukan uji Mann-Whitney. Pada uji ini dilakukan antara dosis rendah dengan dosis tinggi. Caranya itu analyze, non-parametric, legasi, terus to independent. Untuk kelompok dimasukkan ke grouping, divide 1, grup 2 nya itu 3, continue. Kadar itu kita pindahkan ke tes. Centang Mann-Whitney nya lalu oke. Nah, dari data Mann-Whitney ini kita lihat ke tes statistiknya, yaitu di sig 0,05, sehingga datanya itu besar dari alfa. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara 1 dengan 3 antara dosis rendah dengan dosis tinggi. Untuk data yang kedua sebelumnya sudah saya inputkan. Langsung saja kita buka analyze, descriptive statistik, first step, masukkan gain skalaring ke kolom, penurunan kolesterol ke row, klik statistik, centang chi-square, base, continue. Kemudian selnya, centang observe, expanded, row, column, continue. Lalu kita okekan. Nah, lihat bagian ini di mana untuk validnya itu 100%. Lalu kita lihat ke bagian chi-square-nya. Yang Fisher ini, Fisher exact test, didapat exact sig-nya itu dua side itu 1,00, sehingga tidak ada perbedaan pengaruh atau hubungan antara laki-laki dengan perempuan setelah diberi simvastatin. Semuanya terjadi penurunan kolesterol. Untuk data yang ketiga sebelumnya sudah saya inputkan terlebih dahulu. Langsung saja kita buka transform, klik compute variable. Target variable kita isi persen, labelnya kita isi persen hambat. Continue. Lalu untuk numeriknya, di sini kita isi dalam kurung 0.810, lebih kurang absorbansi, masukkan, kemudian tutup kurung, dibagi 0,810, kurung dan dikali 100. Dapatlah data seperti ini, kemudian baru kita lihat di data V-nya. Nih, dapat hasil persennya segini. Baru kita lakukan regresinya, yaitu analyze, regression linear, dependent itu persen itu masukkan ke dependent, konsentrasi ke independent, statistik, continue, lalu under plot, centang normal probability plot, continue. Oke, kita dapatlah hasil seperti ini untuk regresinya. Dilihat di model summary, dimana nilainya itu di X-square ini 0,967. Lalu kita ke koefisien, dilihat ke koefisien, dilihat nilai ininya di mana untuk Y sama dengan BX tambah A, jadinya 50 sama dengan 853, X ditambah 5040.